hari, ini kita punya sekian. Mengapa? Karena yang disebut modal kerja meskipun ini untuk 20 hari ke depan, kita bisa dikatakan aman jika kita selalu memiliki minimum seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga sama ya. Lama barang disimpan 7 hari, lama pengumpulan piutang 13, jumlah 20 hari, totalnya sama ya, seperti ini. Jadi kita kalikan ya dengan rata-rata pengeluaran ditambah 150. Oke, itu yang tadi ya. Nah, ini sama 30 hari. Total dari pengeluaran kasnya ada 400.000, kas minimal 100.000, berarti 30 hari dikali 400.000 ditambah 100.000, jadi 12.100.000. Ini masih yang mudah ya. Nah, ini dikatakan metode keterikatan dana atau modal kerjanya masih sifatnya sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena sifat proses produksinya tidak membutuhkan TKL, overhead, ya. Jadi metode keterikatannya masih dilaksanakan atau dikerjakan secara langsung. Sekalipun mereka memiliki karyawan, tetapi masih under control, masih di bawah pengendalian dari produksinya. Jadi masih full control. Bagaimana nanti kalau yang sudah manufaktur? Nah, kalau yang sudah manufaktur akan menjadi seperti ini. Mantap Kuat Company itu adalah sebuah perusahaan memproduksi wajan teflon. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi 65 unit wajan teflon dalam 1 bulan kerja. Perusahaan punya 25 hari. Dan biaya-biaya yang dibebankan adalah seperti ini. Nah, ini kita harus hitung dulu. Ya, ini kita harus hitung dulu karena dia sifatnya masih per unit nanti ya. Jadi kalau kita ada 12.000 per unit, berarti kita punya 65 unit, nanti kita kalikan 65 dulu. Ini juga bahan pembantu 7.000, kita kalikan 65 unit. TKL 9.000, kita kalikan 65 unit. Dan TKL ini adalah tenaga kerja langsung. BOP ini biaya overhead pabrik. Itu sebesar 550.000 per bulan. Karena per bulan maka kita nanti akan cari per hari. Berarti nanti kan kita bagi ya. Demikian pula dengan biaya penjualan, karena di sini per bulan, maka nanti kan kita jadi per hari. Nah, kemudian Mantap Kuat Company ini dia membeli bahan baku dan bahan baku pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 hari. Jadi ini dimulainya dari produksi itu adalah 4 hari pemesanan. Waktu produksinya 3 hari. Wajan yang disimpan dalam gudang 4 hari. Nah, ini masih kaitannya dengan produksi, artinya masih siklus produksinya. Penjualan kreditnya 5 hari. Cash minimumnya 500.000. Nah, langkahnya seperti apa? Kita lihat sekarang. Pertama, kita akan menghitung dulu berapa lamanya keterikatan modal kerja. Nah, keterikatan modal kerja di sini kalau kita memiliki TKL dan overhead, kita akan bagi. Jadi ada keterikatan modal kerja yang sifatnya full order. Artinya full order itu dari pertama, dari proses pemesanan sampai kepada masuknya kembali kas. Dan periode keterikatan modal kerja untuk TKL dan overhead. Mengapa? Karena TKL itu baru mulai bekerja pada waktu proses produksi berjalan. Jadi mereka tidak dihitung pada waktu pemesanan, karena pada waktu pemesanan mereka belum melaksanakan produksi. Jadi dihitung pertamanya mulainya itu startnya itu adalah dari produksi ya. Karena karyawan pabrik biasanya pasti mulai start workingnya adalah ketika bahan baku datang dan sudah siap untuk produksi. Nah, baru mereka melaksanakan proses produksi. Jadi kita bagi dua. Ada yang sifatnya full order atau sifatnya dari mulai awal pembayaran sampai ke terakhir, sampai ke keterikatan modal kerja yang paling terakhir, artinya sampai kembali ke dalam kas. Setelah penjualan kredit ini berarti sudah selesai, berarti masuk kembali ke dalam kas. Dan ada yang sifatnya dari mulai TKL dan overhead berlangsung. Jadi dari mulai proses produksi berlangsung.
Kalau yang full order 16 hari, kalau yang dari sejak proses produksi ke sini itu ada 12 hari. Lalu seperti apa? Nah, ini kita buat seperti ini ya. Jadi biaya tadi kan adalah 12.000, itu 65 unit, maka kebutuhan kas kita per hari adalah sebesar 780. Jadi kita buat per hari. Kemudian bahan pembantu ada 7.000 dikali 65 unit berarti jadi 455.000. TKS 9.000 dikali 65 unit karena dia masih satuannya unit berarti jadi 585. Overhead pabrik ini karena harus kita buat per hari, sementara yang ada keterangannya tadi adalah per bulan, maka kita bagi 25. Mengapa kita bagi 25? Karena dikatakan hari kerjanya adalah sebanyak 25 hari. Maka kita mendapati di situ 550 per 25. Biaya penjualan 1.700.000 dibagi 25 hari. Nah, ini adalah kebutuhan kas kita per hari, kita jumlahkan semua. Ini adalah kebutuhan kas kita per hari. Artinya kas kita harus ada setiap hari sekian. Nah, bagaimana dengan yang disebut dengan modal kerja? Nah, modal kerja itu bahan baku tadi kita sudah dapati 780. Nah, karena biaya sifatnya bahan baku dan bahan pembantu ini kita order dari pertama. Dari sejak pertama kali keluar kas ini sudah kita order, makanya kita pakai yang 16. Keterikatan modal kerja yang dari pertama. Nah, sementara dari sejak TKL ke bawah itu kita pakai yang keterikatan modal kerja pada waktu mulainya produksi. Karena memang mereka baru mulai start workingnya adalah pada waktu produksi berlangsung. Maka yang biaya bahan baku dan bahan pembantu periodenya kita kalikan 16. Untuk yang TKL, overhead, dan pemasaran kita kalikan 12. Nah, maka setelah kita jumlahkan semua, kita dapati sekian. Dan perlu ada yang namanya kas minimum. Kenapa sih harus ada yang disebut kas minimum? Padahal di sini sudah kita memiliki kebutuhan kas. Kenapa harus ditambah lagi kas minimum? Kas minimum itu sangat diperlukan. Jadi dalam kegiatan apapun harus ada dana taktis atau harus ada dana cadangan yang diperuntukkan jika ada hal-hal yang memang tidak terduga bisa kita gunakan dari sana. Jadi kas minimum itu harus selalu ada. Surplusnya harus selalu dimasukkan supaya apa, kita sedia dengan setiap kondisi. Nah, setelah kita tambahkan dengan kas minimum, maka kebutuhan modal kerja kita menjadi 28.360. Nah, kita temukan. Artinya sebetulnya setiap hari kalau bisa itu ada sekian. Ya, jangan 28.360.000 ini memang benar ini adalah untuk 25 hari ke depan. Tetapi setiap hari kalau bisa kita ada sekian supaya apa? Supaya kita selalu ready dalam 1 bulan itu. Ya, jadi jangan sampai kurang. Nah, ini kita harus alokasikan sekian untuk modal kerja. Nah, kemudian ini nanti coba dikerjakan. Ini soalnya nanti saya sudah post di Google Classroom di forum tugas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung dengan metode perputaran modal kerja? Nah, perputaran modal kerja sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari laporan keuangan. Ya, dari neraca dan dari laba rugi. Karena yang akan kita hitung adalah nanti seperti sama di rasio aktivitas di laporan keuangan. Pertama yang harus kita hitung karena modal kerja ini kaitannya tadi dengan kas, piutang, persediaan, dan kalau dia membutuhkan leverage atau membutuhkan utang maka kita harus hitung leverage-nya. Tapi kalau tidak membutuhkan ya tidak masalah, berarti dalam kasus ini dia aman, artinya dia bisa mencukupi modal kerja dari internal perusahaan. Maka yang kita bisa lakukan, kita lihat perhitungan perputaran kasnya, perputaran piutangnya, dan perputaran persediaan. Nah, ini sudah kita pelajari ya di aktivitas, di mana perputaran kas itu adalah penjualan per kas, perputaran piutang itu adalah penjualan per piutang, perputaran persediaan itu adalah HPP persediaan. Maka silahkan nanti Anda cari di sini ya, penjualan 60 juta per kas 462, maka kita dapati 130 kali
ya penjualan per piutang cari dari laporan keuangan. Nah, setelah kita dapati